Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Digital. Jadi di video pembelajaran kita kali ini, itu kita akan membahas terkait transformasi digital dalam administrasi perkantoran. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke transformasi digital dalam administrasi perkantorannya, kita ada beberapa orang-orang yang hebat nantinya yang bisa membimbing kita, yang bisa menyampaikan terkait materinya. Berikut. Halo semuanya, perkenalkan aku Filippo Rizkrisanto dengan NIM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira AMS Utomo dengan NIM 230. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lola Yulianti dengan NIM. Saya Najila Devi Rahmawati dengan NIM 0081. Nama saya Yoga Mardiansyah dengan NIM 23080330111. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari transformasi digital dalam administrasi perkantoran itu. Jadi menurut Mariana Zahra dan Rahmawati tahun 2024 yang mengatakan bahwa transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi terbaru untuk menciptakan hal-hal baru dan mengubah layanan pelanggan, budaya, dan proses bisnis sebagai respons terhadap pergeseran kebutuhan pelanggan dan model bisnis. Dalam konteks administrasi publik, transformasi digital ini tuh bertujuan untuk menciptakan layanan publik yang transparan dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital. Jadi menurut dari Mariana Zahra dan Rahmawati sendiri tuh transformasi digital itu gak hanya sekedar mengganti sistem manual menjadi digital, tapi lebih dari itu. Ini tuh prosesnya menyeluruh yang menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi baru dan menyesuaikan cara kerja, budaya organisasi, serta layanan kepada masyarakat atau pelanggan. Tujuannya ini tuh adalah agar organisasi termasuk lembaga pemerintahan bisa tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan model bisnis yang terus berkembang. Dalam konteks administrasi publik ini tuh transformasi digital ini tuh difokuskan pada penciptaan layanan publik yang transparan dan efisien, yang dimana artinya itu adalah penggunaan teknologi membantu mempercepat proses pelayanan, mengurangi birokrasi, dan memberikan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan teknologi digital dalam aktivitas perkantoran. Untuk yang pertama yaitu ada pengimplementasian aplikasi IDJPP online di kantor layanan perbendaharaan negara Makassar. Nah, pengimplementasian tersebut telah meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, dan kualitas produk perkantoran melalui peningkatan komunikasi antar lembaga, transparansi informasi, penghematan kertas serta biaya, dan manfaat lain dari sistem aplikasi e-office. Untuk yang kedua, yaitu ada penggunaan cloud computing. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu seperti Microsoft OneDrive, ada Google Drive, dan juga Dropbox. Nah, mereka bertiga ini digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan membagikan dokumen kerja secara online yang memiliki manfaat untuk mengakses data secara real-time, kolaborasi tim lebih mudah, dan efisiensi penyimpanan dokumen. Untuk yang ketiga, yaitu ada menggunakan RPA seperti UiPath atau Automation Anywhere untuk mengotomatiskan proses input data, laporan keuangan, atau manajemen arsip. Nah, manfaatnya adalah untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus yang keempat, yaitu ada aplikasi tanda tangan digital seperti DocuSign atau Privy ID dan sistem e-office seperti Simaya di pemerintahan. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yaitu adalah untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi penggunaan kertas, dan juga meningkatkan keamanan dokumen. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu contoh aplikasi seperti Slack, Microsoft Teams, dan juga Trello untuk komunikasi internal dan juga manajemen tugas. Dan untuk manfaatnya sendiri, yaitu manfaatnya untuk meningkatkan koordinasi
mengurangi ketergantungan pada email. Selanjutnya adalah dampak positif implementasi digital dalam aktivitas perkantoran. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas, seperti otomatisasi tugas, proses administrasi lebih cepat, dan akses data real time. Yang kedua adalah peningkatan kolaborasi dan komunikasi, seperti kolaborasi tim yang lebih mudah, dan komunikasi antar lembaga yang lebih baik, serta pengurangan ketergantungan pada email. Yang ketiga adalah penghemat biaya dan sumber daya, seperti pengurangan penggunaan kertas dan efisiensi penyimpanan. Karena cloud computing menawarkan solusi penyimpanan yang lebih efisien dan seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan pemeliharaan server fisik di tempat. Yang keempat adalah peningkatan transparansi dan keamanan, seperti transparansi informasi. Jadi, sistem digital dapat meningkatkan transparansi dalam alur kerja dan akses informasi, serta mempermudah pelacakan proses dan akuntabilitas. Lalu kemudian ada keamanan dokumen. Jadi, sistem e-office dan tanda tangan digital modern seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang lebih baik seperti enkripsi dan jejak audit untuk melindungi dokumen dari akses tidak sah atau pemalsuan. Yang terakhir ada peningkatan kualitas produk perkantoran. Jadi dengan proses yang lebih efisien, proses yang lebih baik, dan akses informasi yang mudah, kualitas hasil kerja seperti laporan, analisis, dan dokumen lainnya dapat ditingkatkan. Baik, selanjutnya adalah tantangan, di mana dalam implementasi transformasi digital di administrasi perkantoran memiliki berbagai tantangan, yaitu yang pertama ada kesiapan dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia atau SDM itu sendiri, karena tidak semua pegawai mampu menguasai teknologi dengan baik. Hal ini perlu dilakukan pelatihan rutin, pendampingan, serta pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kedua ada resistensi terhadap perubahan dan budaya organisasi, yang dimana pegawai enggan meninggalkan sistem manual atau tradisional, sehingga perlu memerlukan komunikasi secara internal dan selalu menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan juga interaksi sosial antar pegawai. Yang ketiga ada biaya implementasi dan integrasi sistem, yang dimana hal ini harus memiliki investasi yang awal yang tinggi untuk membeli perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, serta integrasi sistem, sehingga memerlukan perencanaan anggaran secara bertahap dan menggunakan teknologi berbasis cloud. Yang keempat ada keamanan dan privasi data, yang dimana dapat meningkatkan risiko kebocoran data dan juga peretasan, sehingga memerlukan untuk menerapkan enkripsi, autentifikasi ganda, backup, dan mematuhi peraturan regulasi. Yang kelima, ada ketergantungan pada teknologi. Apabila terjadi gangguan sistem, dapat melumpuhkan operasional atau menghambat pekerjaan, sehingga memerlukan backup system, save cadangan, dan juga merencanakan mitigasi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Keenam, ada kolaborasi virtual karena kurangnya interaksi sosial dan juga perbedaan waktu. Hal ini memerlukan penggunaan platform kolaborasi lengkap dengan fitur komunikasi dan manajemen waktu yang sesuai. Yang terakhir, ada migrasi sistem lama ke sistem baru, yang hal ini dapat menimbulkan risiko kehilangan data saat proses migrasi, sehingga perlu melakukan migrasi secara bertahap melalui pilot project atau dengan pendampingan teknis yang sudah memiliki ahli khusus. Pernah nggak sih kamu bikin desain keren atau form online buat tugas atau acara kampus, tapi malah bingung harus mulai dari mana? Udah gitu deadline-nya mepet juga, koordinasi tim susah, semuanya jadi ribet. Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak yang mengalami hal yang sama karena belum kenal tools yang tepat begitu ya. Nah, padahal sekarang ada aplikasi-aplikasi yang bisa bantu kerja kita jadi lebih gampang, cepat, dan hasilnya tetap profesional. Di video ini, aku bakal kasih kamu simulasi cara pakai dua tools digital yang wajib banget kamu kuasai, yaitu Canva dan Google Form. Yuk langsung mulai biar kita kerja kamu makin praktis dan hasilnya makin kece. Oke, kita mulai dari Canva. Surganya desain instan buat anak sekolah dan mahasiswa. Nah, pertama,
kita buka website dari canva.com terlebih dahulu atau download aplikasi di HP kamu. Setelah login, klik Create Addition. Nah, di sini kamu bisa pilih template sesuai kebutuhan, mau buat poster acara OSIS, presentasi tugas, kelompok, atau Instagram dan lain-lain. Nah, jadi tinggal klik edit text, kemudian ubah fontnya, tinggal pilih mau ganti background, bisa ganti warna polos juga, atau foto, atau bahkan upload gambar kamu sendiri juga bisa. Nah, terus tambahin elemen seru kayak stiker animasi, icon, atau bentuk-bentuk yang bikin desain kamu itu lebih hidup. Jadi nggak perlu pakai Photoshop, nggak perlu install software ribet lagi. Canva tuh user friendly sekali. Nah, bahkan banyak guru dan pelaku UMKM yang sekarang ini pakai gitu lah teman-teman. Nah, selesai edit, lalu klik share kalau mau langsung kirim ke teman kamu, atau juga bisa klik download buat kamu simpan. Nah, gampang, cepat, dan hasilnya kece banget tentunya. Dijamin bikin kamu kelihatan pro meskipun baru pemula. Selanjutnya kita bahas Google Form, alat yang super simple tapi powerful buat bikin formulir online. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan itu kita klik form.google.com dan login pakai akun Google kamu. Kemudian klik blank buat mulai dari nol, atau klik formulir kosong. Nah, selanjutnya ganti judul formulirnya, misalnya pendaftaran webinar, itu bisa juga ke survei kepuasan layanan, atau bahkan ke kuis sejarah Indonesia. Nah, tambahin juga pertanyaan satu persatu. Kamu bisa pilih jenis jawaban sesuai kebutuhan, seperti short answer buat nama, email, kemudian multiple choice buat pilihan ganda, check boxes kalau bisa pilih dari lebih satu, atau bahkan ada skala linear nih buat nilai 1-5 untuk responden gitu kalau misalnya dalam penelitian kamu. Nah, jadi jangan lupa aktifin required juga biar tidak ada yang skip jawaban yang penting menurut kamu. Kalau mau ganti nama atau tema, itu klik icon palette warna di kanan atas. Bisa pilih warna dan background biar formulnya kamu tuh tidak membosankan. Terakhir, klik send, dan kamu bisa share via email atau salin linknya buat dibagikan di WhatsApp group, Line, atau bahkan QR code untuk di print. Nah, jadi cocok banget nih buat teman-teman absen di kelas, sampai tugas akhir, kuis interaktif, atau pendaftaran acara di kampus. Nah, jadi intinya teman-teman, Canva bantu kamu bikin desain yang eye-catching dan profesional, sementara Google Form bantu kamu ngumpulin data dengan cepat dan efisien. Dua-duanya gampang teman-teman untuk dipelajari dan dijamin bakal jadi skill yang kepake banget untuk di sekolah, kuliah, bahkan nanti di dunia kerja. So, jangan cuma nonton aja, langsung praktek dan coba bikin sesuatu pakai dua aplikasi ini. Oke, jadi kita sudah masuk ke kesimpulan ya teman-teman semua. Nah, jadi kesimpulan pada video pembelajaran kita ini, transformasi digital itu meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan kualitas kerja dengan teknologi seperti Office, Cloud, dan RPA. Nah, meski bermanfaat, tantangan seperti keterbatasan SDM, biaya, dan keamanan perlu diatasi dengan pelatihan dan sistem yang tepat. Nah, sepertinya aplikasi seperti Canva, Google Form, dan CapCut yang mendukung produktivitas digital secara praktis. Nah, jadi di video pembelajaran ini kita juga mengutip sumber-sumber referensi. Mungkin dari teman-teman bisa melihat ya ada 7 referensi yang kita kutip pada video pembelajaran ini. Baik Sobat Digital, mungkin itu saja untuk video pembelajaran kita terkait transformasi digital. Nah, jadi jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu yang masih bingung bikin form atau desain. See you video belajar digital lainnya.